Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? Fine, great, fantastic. Teman-teman, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tematik, tema 3, subtema 3 dengan muatan pelajaran IPS. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangan dunia transportasi yang mempengaruhi perekonomian penduduk. Peran teknologi dalam perubahan masyarakat di bidang ekonomi. Teknologi mempunyai peranan penting dalam perubahan masyarakat. Penemuan-penemuan teknologi dan perkembangannya mendorong perubahan masyarakat dalam bidang ekonomi. Untuk mempelajari peran alat transportasi terhadap kegiatan ekonomi, silakan teman-teman perhatikan gambar berikut. Pak Handi adalah pengusaha konveksi baju. Untuk membuat baju, Pak Handi membeli kain dari pabrik kain. Bahan baju dikirim dari pabrik kain dengan menggunakan truk. Lalu bahan tersebut dijahit menjadi baju berbagai model. Baju yang sudah jadi akan didistribusikan ke toko dan pasar di berbagai daerah dengan menggunakan mobil. Selain itu, Pak Handi juga menjual bajunya secara online. Pembeli bisa berasal dari luar pulau hingga luar negeri. Pak Handi menggunakan transportasi pesawat terbang dan kapal untuk mengirim baju tersebut ke luar pulau dan luar negeri. Kemajuan transportasi sangat mendukung perkembangan usaha konveksi Pak Handi. Tanpa adanya alat-alat transportasi, tentu usaha Pak Handi tidak akan berjalan baik dan bertambah maju. Selanjutnya yaitu proses distribusi hasil pertanian, perikanan, dan industri. Kita mulai yang pertama yaitu proses distribusi hasil pertanian, yaitu dari petani sampai ke tangan konsumen. Hasil pertanian oleh petani di desa berupa gabah lalu diantarkan ke pabrik menggunakan mobil atau truk untuk digiling menjadi beras. Kemudian setelah menjadi beras, beras itu didistribusikan ke toko, ke rumah warga atau ke rumah makan. Untuk selanjutnya dimasak menjadi nasi dan dikonsumsi oleh konsumen. Selanjutnya yaitu proses distribusi hasil perikanan. Hasil perikanan oleh nelayan berupa ikan di laut atau ditambak. Kemudian ikan-ikan yang sudah berhasil ditangkap dibawa ke pasar atau ke toko dan dijual. Setelah itu beralih ke tangan pembeli, bisa warga, bisa rumah makan, dan yang lain. Kemudian ikan tersebut diolah, dimasak dengan berbagai cara, dan sampai ke tangan konsumennya. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu proses distribusi hasil industri. Di sini misalnya ambil contoh industri untuk pakaian ya, teman-teman ya. Pakaian itu kita mulai dari petani kapas yang menanam serta memanen kapas. Kemudian kapas tersebut dijadikan benang di pabriknya. Kemudian benang tersebut dibawa ke pabrik kain, dijadikan kain. Dan selanjutnya kain tersebut dibawa ke konveksi untuk dijadikan baju. Setelah itu baju tersebut didistribusikan ke toko baju. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan mempelajari pengaruh penemuan radio terhadap kehidupan masyarakat. Karena radio merupakan alat elektronik yang digunakan sebagai media komunikasi dan informasi, maka radio memiliki beberapa peran dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, memberikan informasi bagi masyarakat umum, misalnya informasi tentang lalu lintas, pendidikan, politik, budaya, sosial, dan ekonomi. Radio juga menjadi media alternatif untuk mencari informasi terkini. Yang kedua, memberikan hiburan bagi masyarakat. Radio dapat memutarkan lagu, menyisipkan humor-humor, dan memberikan pertunjukan drama melalui suara. Peran radio yang ketiga yaitu turut berperan mendidik masyarakat karena menyiarkan program pengetahuan dan keilmuan. Selanjutnya, peran radio yang keempat, radio dapat berperan sebagai kontrol sosial yang berarti mengarahkan masyarakat atau pendengar untuk bertindak sesuai norma yang berlaku.
Dalam hal ini, radio dapat bersifat preventif atau mencegah dan represif atau mengembalikan keselarasan. Ditemukannya radio memberikan dampak dan pengaruh terhadap kehidupan manusia. Berikut ini pengaruh radio dalam beberapa bidang. Yang pertama, di bidang komunikasi dan informasi. Radio menjadi awal mula informasi dapat tersebar dengan cepat, murah, dan mudah. Yang kedua, di bidang politik dan pemerintahan, radio sangat berperan ketika bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Informasi proklamasi kemerdekaan dapat tersebar dan diketahui rakyat Indonesia dengan cepat. Yang ketiga, di bidang ekonomi, radio berperan dalam pemasaran suatu produk. Radio juga menyiarkan iklan mengenai berbagai produk. Iklan tersebut berguna untuk mempromosikan suatu produk sehingga diketahui oleh masyarakat. Dan yang terakhir, di bidang seni dan hiburan, radio sangat membantu perkembangan industri musik di Indonesia dan di dunia. Musik-musik produksi musisi Indonesia dapat didengar hingga ke luar negeri. Begitu juga sebaliknya, musik dari luar negeri dapat dikenal di Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas dampak positif dan dampak negatif dari beberapa benda elektronik yang pastinya sudah kalian temui di kehidupan kalian. Yang pertama yaitu handphone. Dampak dari penemuan handphone yang positif adalah mempermudah penyampaian iklan atau informasi dan mempermudah kegiatan jual beli tanpa perlu bertatap muka. Sedangkan dampak negatifnya yaitu memboroskan uang untuk berbelanja online jika tidak digunakan dengan bijak dan munculnya tindak penipuan dengan telepon genggam. Nah, selanjutnya yaitu laptop atau komputer ya teman-teman. Dampak positif dari penemuan laptop atau komputer yang pertama menciptakan lapangan kerja di bidang komputer serta mempermudah perusahaan dalam melakukan pengolahan data. Nah, dampak negatifnya yaitu adanya transaksi yang dilarang dan pastinya mengurangi lapangan pekerjaan di luar bidang komputer ya. Nah, selain itu, peran teknologi juga bisa kita rasakan dalam kegiatan produksi dan distribusi ya teman-teman ya. Yang pertama kita akan bahas peran teknologi dalam kegiatan produksi. Petani menggunakan traktor untuk menggarap sawah dan teknologi tersebut bisa memudahkan kegiatan produksi padi sehingga pekerjaan petani menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Selanjutnya, peran teknologi dalam kegiatan distribusi atau penyebaran hasil produksi. Petani bisa memanfaatkan kemajuan sarana transportasi seperti mobil bak terbuka untuk mengangkut hasil produksi seperti padi, sayur, buah, dan jagung. Dengan adanya alat transportasi, kegiatan distribusi dapat menjangkau daerah yang lebih jauh dalam waktu yang cepat. Nah, teman-teman, di kehidupan kita yang sekarang ini, baik dari segi benda elektronik maupun alat transportasi, kita bisa merasakan manfaatnya ya teman-teman ya. Sebagai konsumen yang baik, kita harus menggunakannya dengan bijak agar manfaat tersebut bisa kita rasakan sampai nanti dan sampai anak cucu kita bisa merasakannya pula. Sekian pembelajaran pada kali ini. Semoga kalian bisa memahami materi yang Mesila sampaikan. Tetap semangat teman-teman belajar di rumah. Jangan lupa jaga kesehatan. Mesila akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.